Tema Paskah tahun 2023 adalah Beri Aku Minum. Kamis Putih adalah hari Kamis sebelum Paskah. Pada hari raya Pekan Suci ini, umat Kristen mempunyai tradisi memperingati perjamuan malam terakhir yang dipimpin oleh Yesus. Hari ini adalah salah satu hari terpenting dalam kalender gereja. Misa Kamis Putih, saya Nadine Dembo jalankan di Gereja Santo Fransiskus Asisi Karot yang dimulai pada pukul 18.00. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Seorang miliarder dari Afrika. Pada Kamis Putih ini, pastor juga mencuci kaki umat yang berperan sebagai rasul, sebagai peringatan Yesus yang mencuci kaki para muridnya dalam perjamuan terakhir, yaitu pelayanan Yesus di dunia sebelum kematiannya. Khotbah dari pastor yang memimpin misa malam ini, yaitu Pater Lorenz, adalah sukacita, yaitu bahagia. Kebahagiaan itu terjadi ketika orang berbagi dalam kehidupan. Ada dua hal menarik yang disampaikan oleh Pater Lorenz. Yang pertama, Yesus sebelum pergi memberikan kenangan berharga, yaitu Ekaristi, yaitu tubuh dan darahnya, kedamaian dan kasih. Dan pada hari ini, kita diajak untuk mengisi Yesus di dalam diri kita. Yang kedua adalah pembasuhan kaki, yang merupakan ritual penting malam ini. Yesus menanggalkan jubah, menanggalkan kehormatan, dan membasuh kaki para muridnya sebelum hari wafatnya. Keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat, yang dikenal dengan nama Jumat Agung, yang dimulai pada pagi harinya, yaitu Jalan Salib Hidup. Jalan salib bagi umat Kristiani merujuk pada penggambaran masa-masa terakhir Yesus dan devosi yang memperingati penderitaan tersebut. Jalan salib memiliki 14 perhentian, yang pada setiap perhentiannya memiliki makna atas peristiwa yang dialami Yesus. Kali ini, kami dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Karot melakukan jalan salib. Dari berkumpul di lapangan Motang Rua pada pukul 6 pagi, kami mengelilingi Karot dengan rute Tadong, Curu, Kampung Pering, Waeces, Paang, dan yang terakhir adalah Gereja Karot. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami tiba di gereja pada pukul 9 lewat, dan kami melanjutkan mengikuti beberapa perhentian terakhir. Lalu, pada hari Jumat ini, umat Kristiani di Ruteng diminta agar tetap hening dan berdoa. Sore harinya diadakan Misa Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari peringatan dari penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota. Dalam kalender Masehi, Jumat Agung selalu dirayakan setiap hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Misa Jumat Agung saya jalankan di Gereja Santo Fransiskus Asisi Karot yang dimulai pada pukul 15.00.
Setelah mengalami berbagai penyiksaan dan penderitaan, akhirnya Yesus meninggal di Bukit Golgota di atas kayu salib. Kematian tersebut dipercayai oleh umat Kristiani sebagai bentuk penebusan dosa umat manusia. Namun, peringatan Jumat Agung ini bukanlah momen untuk berduka cita, melainkan momen yang penuh cinta. Khotbah dari Pater yang memimpin misa sore ini, yaitu Pater Epin, adalah apa yang menjadi dasar Yesus memanggul salib, yaitu karena cinta Allah kepada manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih Allah. Jadi, tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan kata yang baik dalam hidup kita. Peristiwa salib mengajak kita untuk hening dan memikul salib diri kita sendiri. Pada misa Jumat Agung, ada tradisi mencium salib Yesus. Para umat satu persatu akan mencium kaki Yesus yang tergantung di salib tersebut. Penciuman salib ini sebagai sebuah ungkapan syukur kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Makna Jumat Agung yang pertama adalah mengajarkan kepada semua umat Kristiani bahwa adanya pengampunan dari Tuhan. Makna Jumat Agung yang kedua adalah bahwa penderitaan bukanlah akhir dari sebuah cerita. Jumat Agung menjadi momen di mana umat Kristiani seharusnya berbenah dan membentuk mentalitas pemenang. Hari berikutnya yaitu hari Sabtu, dikenal dengan nama Sabtu Suci. Misa Sabtu Suci saya jalankan di Gereja Santo Fransiskus Assisi Karot yang dimulai pada pukul 18.00. Sabtu Suci merupakan hari terakhir dalam Pekan Suci yang dirayakan oleh orang Kristen sebagai persiapan perayaan Paskah. Hari Sabtu Suci memperingati pada saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung mati disalibkan. Dalam perayaan Sabtu Suci, gereja memiliki tradisi di mana umat menyalakan lilin Paskah di dalam gereja dengan kondisi gelap gulita tanpa penerangan. Lilin ini sebagai tanda Yesus penerang dan juru selamat umatnya.
Sabtu Suci adalah waktu ketika Yesus turun ke tempat penantian ke dunia orang mati untuk mengabarkan Injil. Sabtu Suci ini diperingati sehari sebelum Minggu Paskah, yakni di mana Yesus beristirahat dari tugasnya mengadugrahkan penebusan kepada umat manusia. Hal itu menandakan Yesus telah selesai melaksanakan tugasnya untuk melakukan penebusan dosa. Sebab dosa-dosa manusia sudah ditebus dengan pengorbanannya di kayu salib. Tetapi terusuk oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Allah besar yang disebut Allah seluruh. Dalam rangkaian Sabtu Suci, beberapa gereja Katolik, salah satunya Gereja Karot, melakukan baptisan bagi umatnya yang masuk dan percaya kepada Tuhan Yesus, penyelamat umat di dunia. Khotbah dari Pater yang memimpin misa malam ini yaitu Pater Bovan, yang intinya adalah kasih. Allah sangat mengasihi kita umat manusia. Tidak ada kasih, ataupun kasih itu hanya kata-kata kalau tidak diwujudkan. Allah tidak pernah putus asa dan tidak pernah habis cara untuk menunjukkan kasih kepada kita umat manusia. Yesus menjadi kurban dalam hidup kita. Melalui perayaan Sabtu Suci ini, umat Kristiani diajak untuk tekun berdoa dan melimpahkan segala harapan kepada Yesus Kristus. Pada puncaknya yaitu pada hari Minggu Paskah. Misa Minggu Paskah saya jalankan di Gereja Santo Fransiskus Assisi Karot yang dimulai pada pukul 8.00. Paskah bermakna kemenangan dan harapan bagi umat Kristiani, yakni ketika Yesus berhasil mengalahkan maut dan bangkit kembali setelah melalui penderitaan di kayu salib. Pergilah Maria Magdalena menemui Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil darinya. Khotbah dari Pater yang memimpin misa pagi ini, yaitu Pater Lorenz, adalah kepanjangan dari Paskah, yaitu pasti aku selamat karena Allah hidup. Kehidupan adalah yang paling perkasa di muka bumi ini. Yang paling berkuasa di dunia ini adalah kehidupan, karena Yesus Kristus menjadi jaminannya. Paskah adalah kemerdekaan kita, yang menjadi keinginan kita setiap zaman. Ketika merayakan Paskah, pantaskah kita untuk bersyukur dan bersuka cita? Kebangkitan Yesus ini sekaligus menjadi awal kehidupan kekal bagi manusia yang percaya kepadanya. Yesus juga menyebutkan dirinya diutus oleh Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Paskah juga menunjukkan cinta kasih, anugerah, dan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, di mana dengan kebangkitan Yesus, Ia membebaskan umat-Nya dari perbudakan dosa, kutukan, dan maut. Ada dua pesan yang disampaikan Pater Lorenz dalam peristiwa Yesus bangkit melewati kubur dan batu terbuka. Pesan bagi kita berarti menguburkan masa lalu, menguburkan apa yang lama, dan jangan menoleh ke belakang. Yang kedua adalah batu guling, berarti menggulingkan batu yang menutupi pintu hati kita, batu iri hati, dengki, dan kesombongan. Kenapa orang tidak bahagia padahal kita sudah mendapat rezeki masing-masing? Ya, karena kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Pada hari selanjutnya diadakan Misa Paskah kedua,
Misa Paskah kedua saya jalankan di Gereja Santo Fransiskus Asisi Karot, yang dimulai pada pukul 8.00. Khotbah dari Pater yang memimpin misa pagi ini yang intinya, mengapa Galilea? Galilea merupakan tempat yang penuh kenangan Yesus dengan para muridnya. Lalu kutipan ketemu di Galilea merupakan arti dari kembali ke semangat awal.